channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hari ko kami sampaikan Sari Barito Utamo. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badrito Esa memberikan pembinaan karakter sarato pemimpinan bagi ratusan siswa di SMA 2 Harau guna mencetak calon pemimpin masa depan dan berintegritas. Warga RT 23 Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, tutup peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan pegelaran Dendang Kesenian Irama Minang atau KIM. Buletin Barito Minangko dibacakan oleh Dedi Putra. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badrito Esa memberikan pembinaan karakter dan kepemimpinan bagi ratusan siswa di SMA Negeri 2 Harau guna mencetak calon pemimpin masa depan dan berintegritas. Berikut laporan Irsyad. Pembentukan karakter kepemimpinan dan integritas pelajar sejak dini menjadi fokus kegiatan pembinaan siswa dan diselenggarakan di SMA Negeri 2 Harau Kabupaten 50 Kota. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badrito Esa ketika menjadi pembicara pada acara seminar itu menyampaikan proses keteladanan dan lingkungan dan saling mendukung dalam melahirkan calon pemimpin masa depan. Ahlul Badrito Esa mengutip kisah sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih sebagai contoh nyata tentang pentingnya ketakwaan, disiplin, dan visi besar seorang pemuda. Dirinya menekankan di hadapan ratusan siswa bahwa keberhasilan meraih cita-cita membutuhkan tekad yang kuat serta konsistensi dalam menjalani proses belajar. Pemerintah daerah mengingatkan pentingnya membangun ekosistem pertemanan dan positif dan saling menguatkan di lingkungan sekolah. Ahlul Badrito Esa menilai bahwa dukungan antar teman sebaya menjadi salah satu faktor dalam mendorong pencapaian prestasi para pelajar. Siapa yang akan menaklukkan Konstantinopel? Wala ni'mal amir amiruha. Yang akan menaklukkan Konstantinopel itu adalah dia sebaik-baik pemimpin. Wala ni'mal jais zalika jais, dan dia mempunyai sebaik-baik pasukan. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Melalui program pembinaan karakterko, pemerintah Kabupaten 50 Kota berkomitmen untuk tarikh mendampingi sekolah dalam mencetak sumber daya manusia nan unggul. Para siswa SMA Negeri 2 Harau diharapkan mampu menyerap nilai-nilai disiplin serta siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. Irsyad melaporkan. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengatakan kepemimpinan bukan hanya tentang kemampuan pemimpin, tetapi juga membangun karakter kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat. Menurut Henry, kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan, melainkan kemampuan memimpin serta keberanian memikul tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Henry Arnis juga mengingatkan pentingnya kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana sejak dini. Melalui pelatihan tersebut, pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong lahirnya generasi muda dan berkarakter, berintegritas serta memiliki jiwa kepemimpinan. Warga RT 23 Kampung Manggi, Kecamatan Padang Panjang Barat, tutui peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia jo pegelaran Dendang Kesenian Irama Minang atau KIM. Berikut laporan Nofri. Puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, ditutui jauh pegelaran Dendang Kesenian Irama Minang atau KIM Minggu malam.
Kegiatan kesenian Irama Minang tersebut dipusatkan di Balai Pemuda RT 23, serta dihadiri Lurah Kampung Manggis Akbar Syahnan bersama warga Satampe. Lapangan Balai Pemuda tampak penuh sesak oleh warga dan memadati acara penutupan rangkaian HUT RI di lingkungan itu. Lurah Kampung Manggis Akbar Syahnan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada panitia serta warga RT 23 atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dirinya menilai Dendang Kim menjadi media yang efektif untuk melestarikan budaya Minang sekaligus mempererat kebersamaan warga. Menurut Akbar Syahnan, peringatan kemerdekaan tidak hanya diisi jo lomba, tetapi jo kegiatan seni dan budaya. Hal itu dinilai mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta kebanggaan terhadap kearifan lokal di tengah masyarakat. Kami dari pemerintah kota dan kelurahan sangat berterima kasih atas terlaksananya acara HUT RI yang ada di RT-RT sekelurahan Kampung Manggis, terkhususnya RT 23 Kelurahan Kampung Manggis. Dengan semangat kemerdekaan kita pada tahun 81 ini, kami berharap tidak mengurangi rasa kemerdekaan kita pada tahun ini. Dalam kesempatan itu, Ketua RT 23 sekaligus Ketua Panitia Riki menjelaskan, acara malam itu dirangkai jo pembagian berbagai hadiah menarik bagi warga. Hadiah tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi warga selama rangkaian kegiatan HUT RI berlangsung. Riki jo menyebut, animo warga sangat tinggi sejak awal acara hingga selesai. Dirinya mengatakan kekompakan warga menjadi kunci suksesnya seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari lomba siang hari hingga pegelaran seni di malam hari. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan telah bekerja keras dari awal hingga terlaksananya malam puncak ini. Kedua pihak berharap kegiatan serupa dapat taruh dilaksanakan setiap tahun melalui Dendang Kim serta kebersamaan warga, semangat kemerdekaan dan nilai-nilai gotong royong di Kelurahan Kampung Manggis diharapkan semakin menguat. Nofri melaporkan. Belasan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia mementaskan kesenian randai di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, setelah mengikuti program belajar bersama maestro selama 1 bulan bersama maestro randai. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra mengapresiasi pelaksanaan program BBM dan dinilai penting bagi keberlangsungan seni tradisi khususnya randai. Menurut Alex, kekuatan randai tidak hanya terletak pada gerak, musik, dialog, dan alur pertunjukan, tetapi juga pada pentas atau pesan moral serta nilai kehidupan nan terkandung di dalamnya. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra berharap mahasiswa yang mengikuti program tersebut dapat membawa pengetahuan serta pengalaman mengenai budaya Minangkabau ke lingkungan kampus maupun masyarakat di daerah asal masing-masing. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI sekaligus penasehat Semen Padang FC Andre Rosiade menyebutkan rekonstruksi GOR Agus Salim Padang kini memasuki tahap rekonstruksi dengan target rampung 16 bulan ke depan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memastikan pembangunan kembali Stadion GOR Haji Agus Salim Kota Padang segera memasuki tahap rekonstruksi, di mana pelaksanaan groundbreaking Stadion Kebanggaan Masyarakat Sumatera Barat itu ditargetkan digelar paling lambat pada pertengahan September 2026. Kepastian tersebut disampaikan Andre Rosiade setelah bertemu dengan Direktur Utama PT Hutama Karya Persero Kuncoro. Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan rencana pembangunan kembali Stadion GOR Haji Agus Salim Kota Padang. Andre Rosiade juga merupakan penasihat Semen Padang FC itu menyebutkan bahwa proses pembongkaran bangunan lama stadion kini tuh tarwi berjalan dan diperkirakan rampung dalam 1 pekan ke depan. Agustus 2 bulan selesai Pemprov bongkar. Nah, jadi 1 September kita mulai kerja. Berarti 16 bulan ya Pak? Iya Pak. Ya pekerjaannya ya kemungkinan ya Semen Padang akan bisa kembali ke kandang paling cepat ya 2 bulan atau 3 bulan sebelum
kompetisi musim depan, bukan musim ini ya, musim depan yaitu kompetisi 2027-2028. Andre Rosiade juga menegaskan target tersebut menjadi acuan utama bagi tim Karajo di lapangan. Ia berharap Stadion Gor Haji Agus Salim nan baru dapat rampung sesuai jadwal. Alwan Fauzan melaporkan. Latgab Lemkari Meria 700 karateka pada hati gedung kebudayaan. Berikut laporan Johnny Marbeta. Sekitar 700 orang karateka dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat memadati gedung kebudayaan Sumatera Barat dalam latihan gabungan Lemkari Karate Do Sumatera Barat ko latihan nan dipimpin Ketua Majelis Sabuk Hitam Lemkari Sumbar Agus Mardi Biase. Diawali jo pemanasan dan pergangan, dilanjutkan latihan kudo-kudo, pukulan, tangkisan hingga teknik pernapasan. Ketua Lemkari Sumatera Barat Nanda Satria nan jo merupakan wakil Ketua DPRD Sumatera Barat mengatakan kegiatan itu indah hanya bertujuan meningkatkan kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga mempererat silaturahmi serta memperkuat solidaritas antar dojo Lemkari se-Sumatera Barat. Menurutnya, pemanfaatan gedung kebudayaan sebagai lokasi latihan merupakan upaya menjadikan aset daerah sebagai ruang kegiatan positif dan pembinaan generasi muda. Kita melaksanakan latihan gabungan Sumatera Barat, memilih area itu gedung kebudayaan Sumatera Barat yang mana landmark Sumatera Barat. Nah, ini tempat yang sangat luar biasa dan gedung kebudayaan ini semoga menjadi budaya disiplin dari karate, nilai-nilai yang ada di karate menjadi budaya bagi anak-anak muda kita ke depan. Jadi itulah mengapa kita memilih tempat ini dan semoga menjadi atensi bagi masyarakat. Gedung kebudayaan ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan bagi masyarakat. Mari kita menggunakan aset-aset kita untuk kegiatan masyarakat kita supaya lebih semangat ke depannya dan semakin Sumatera Barat jaya. Untuk peserta mengikuti latihan berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat, Latgab juga menjadi momentum menyamuan teknik sekaligus menanam nilai disiplin, kebersamaan dan budaya karate. Meski cuaca mendung dan pelataran sempat basah, ratusan karateka tetap antusias mengikuti seluruh rangkaian latihan dengan penuh semangat bahwa kegiatan dilakukan itu bagian dari program pembinaan Lemkari Sumatera Barat untuk menjaga kekompakan, meningkatkan teknik dan menanam nilai-nilai disiplin karate pada seluruh anggotanya. Turut hadir juga memberikan pelatihan anggota Dewan Guru PB Lemkari S. Sihan Firdaus Ilyas selaku Ketua, Profesor M. Giatman, Leitkol Ari Marzuki juga di sela-sela kegiatan para pelatih dan senior Sarpo Kandris Asrin, Ramli Malik, Budi Arwanto, Insinyur Zawardi, Yunaldi Al Juo KMSH Kota Padang. Juni Marbeta mengemban untuk berita Minang pada siang hari ko. Sekian berita daerah Bawah Suminang untuk siang hari ko, Selasa 25 Agustus 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
informasi dan inspirasi.